Selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme transfer keuangan antara pusat ke daerah. Yang pertama itu ada dasar hukum. Kenapa ada dasar hukum? Agar transfer antara pusat ke daerah ini menjadi lebih kuat seperti itu. Jadi yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Selanjutnya ada PMK Nomor 4 PMK 07/2008 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. Selanjutnya ada prinsip umum. Transfer ke daerah meliputi transfer dana perimbangan dan transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian. Transfer dana perimbangan itu meliputi yang pertama itu ada transfer dana bagi hasil pajak. Yang kita ketahui bahwa pajak itu dibagi, ada pajak pusat dan pajak daerah, ada pajak provinsi dan kabupaten kota. Nah, jadi adanya transfer dana bagi hasil gitu antara pajak tersebut. Selanjutnya ada transfer dana bagi hasil sumber daya alam gitu. Jadi ada sumber daya alam yang dikelola oleh pusat ataupun daerah, dan nanti pun di sana adanya bagi hasil. Selanjutnya ada transfer dana alokasi umum dan transfer dana alokasi khusus. Selanjutnya ada transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian meliputi transfer dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat, transfer dana otonomi khusus Nanggro Aceh Darussalam, transfer dana penyesuaian. Selanjutnya ada pelaksanaan anggaran transfer ke daerah. Dalam rangka pelaksanaan anggaran transfer ke daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan surat pemerintah membayar SPM sebagai perintah memindai bukuan dari rekening kas untuk negara ke rekening kas umum daerah yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembendaharaan. Direktur Pengelolaan Kas Negara berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud Direktur Jenderal Pembendaharaan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Pemerintahan Pencairan Dana atau SP2D. Pemerintah daerah menyampaikan konfirmasi tanda terima transfer ke daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 5 hari kerja setelah transfer ke daerah tersebut diterima. Jadi ada mekanisme anggaran transfer ke daerah. Jadi cairnya seperti apa? Itu tadi sudah dijelaskan gitu. Selanjutnya ada penatausahaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, penyelenggaraan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran transfer ke daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran neraca dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada penyaluran transfer ke daerah. Dalam rangka penyaluran transfer ke daerah, Bendahara Umum Daerah, kuasa Bendahara Umum Daerah membuka rekening pada Bank Sentral atau Bank Umum dengan nama rekening kas umum daerah. Penyaluran transfer ke daerah dilaksanakan dengan cara memindahkan buku dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DBH, PBB, dan BPHTB. Oke, selanjutnya ada penyaluran dana otonomi khusus Papua, Papua Barat, dan Aceh. Penyaluran dana otonomi khusus Papua, Papua Barat, dan Aceh dilaksanakan secara bertahap. Yang pertama ada tahap 1, dilaksanakan pada bulan Maret sebesar 15% dari alokasi. Lalu yang kedua ada tahap 2, dilaksanakan pada bulan Juni sebesar 30% dari alokasi. Yang ketiga ada tahap 3, dilaksanakan pada bulan September sebesar 40% dari alokasi. Dan yang terakhir ada tahap 4, dilaksanakan pada bulan November sebesar 15% dari alokasi. Penyaluran dana otonomi khusus Papua, Papua Barat, dan Aceh tahap 2, 3, dan 4 dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Penyaluran dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua dan Papua Barat, penyaluran dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua dan Papua Barat dilaksanakan secara bertahap setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mendapatkan surat hasil rekonsiliasi kegiatan antara Departemen Teknis bersama dengan Provinsi Papua dan Papua Barat yang disampaikan oleh Departemen Teknis dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada tahap 1 dilaksanakan pada bulan Maret sebesar 15% dari alokasi. Lalu ada tahap 2 dilaksanakan pada bulan Juni sebesar 30% dari alokasi. Lalu ada tahap 3 dilaksanakan pada bulan September sebesar 40% dari alokasi.
dan tahap 4 dilakukan pada bulan November sebesar 15% dari alokasi. Selanjutnya ada penyampaian rekening kas umum daerah. Dalam rangka penyaluran transfer ke daerah, setiap tahun anggaran selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Desember sebelum tahun anggaran dimulai, pemerintahan daerah wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening, dan nama bank kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilampirkan dengan yang pertama ada asli rekening koran dari rekening kas umum daerah, lalu ada kopi keputusan kepala daerah mengenai penunjukan penetapan pejabat bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah yang disahkan oleh kepala daerah. Baik, pada bagian ini saya akan membahas faktor yang berpengaruh terhadap transfer ke daerah. Desentralisasi fiskal merupakan wujud pelaksanaan dari otonomi daerah yang nyatanya membuat pemerintah daerah banyak bergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah lebih banyak daripada PAD daerah tersebut. Hal ini yang dinamakan dengan flypaper effect. Flypaper effect ini merupakan fenomena ketika pemerintah daerah menggunakan pembiayaan untuk belanja daerahnya lebih tinggi menggunakan transfer dana tersebut ketimbang pendapatan asli daerahnya. Di Indonesia sendiri, fenomena flypaper effect diartikan secara umum ketika kondisi di mana pembiayaan untuk belanja daerah lebih banyak menggunakan atau memanfaatkan dana transfer yang berasal dari dana alokasi umum ketimbang menggunakan pendapatan asli daerah tersebut. Pada bagian ini, saya akan membahas pengaruh PAD, DAU, serta DBH terhadap belanja daerah. Yang pertama, pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat digambarkan melalui tingginya tingkat PAD yang diterima oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD yang diterima atau didapatkan oleh pemerintah daerah, maka dapat dikatakan daerah tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat, dan daerah tersebut dapat juga dikatakan sebagai daerah yang otonom. Selanjutnya, pengaruh DAU terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum merupakan sumber utama untuk pembiayaan belanja daerah selain dari PAD dan dana perimbangan. Semakin tinggi tingkat DAU yang diterima oleh pemerintah daerah, maka menggambarkan kemandirian daerah tersebut. Sehingga apabila daerah tersebut semakin banyak menerima DAU, dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini dapat dikatakan bahwa daerah tersebut belum mampu untuk mandiri dan belum mampu untuk dikatakan daerah yang otonom. Hal ini dapat kita lihat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal inilah yang menyebabkan flypaper effect. Dan yang ketiga, pengaruh DBH terhadap belanja daerah. DBH merupakan bagian dari dana transfer yang tujuannya untuk pemerataan keuangan. Hanya saja besar dan kecilnya tergantung kondisi pajak dan sumber daya alam daerah tersebut. DBH memang tidak sebesar DAU, namun memiliki andil dalam pembiayaan belanja daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pusat dan daerah yang bertujuan untuk mengukur sentralisme versus desentralisasi dalam manajemen keuangan. Dan yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian desentralisasi dan sentralisasi. Pengertian sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintahan pusat. Sedangkan desentralisasi ialah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, tidak untuk semua hal seperti contohnya keamanan, hukum, dan kebijakan yang merupakan bagian hal yang masih terpusat, namun tetap ada pendelegasian kepada setiap daerah. Selanjutnya yaitu adapun sumber dana daerah yang terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, dana perimbangan. Yang ketiga, pinjaman daerah. Yang keempat, dekonsentrasi. Dan yang terakhir, tugas pembantuan. 3 sumber pertama yang di atas saya sebutin tadi, yaitu langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah.
Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Pembagian hak antara pemerintah pusat dengan lokal dilakukan agar menghindari tumpang tindih dalam pembiayaan dalam suatu fungsi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak akan bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat daerah tanpa adanya bantuan dari pemerintahan lokal. Dan yang selanjutnya, ada pun kelebihan dan kekurangan dari manajemen keuangan yang sentralistik. Yang menjadi kelebihannya, yang pertama, totalitarisme dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, keseragaman dalam manajemen dari dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga pada model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Yang ketiga, keseragaman pola pembudayaan pada masyarakat. Yang keempat, organisasi yang akan menjadi lebih ramping dan lebih efisien karena seluruh kegiatan organisasi ini terpusat sehingga pengambilan keputusan akan lebih memudahkan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan suatu organisasi lebih terintegrasi. Dan yang terakhir, pengurangan pada redundansis aset dan fasilitas lain. Dalam hal ini, satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan suatu aset yang sama untuk sebuah pekerjaan yang berbeda-beda. Kemudian yang menjadi kekurangannya yaitu pertama, kebijakan dan keputusan pada pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk dapat memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Yang kedua, kualitas manusianya yang lebih robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, melahirkan suatu pemerintah yang bersifat pada otoriter sehingga tidak dapat mengakui akan hak-hak daerah. Dan yang keempat, kekayaan nasional. Kekayaan daerah yang telah dieksploitasi untuk suatu kepentingan segelintir elit politik. Dan yang terakhir, mematikan kemampuan untuk dapat berinovasi yang tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokrasi terbuka. Dan yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari manajemen keuangan yang desentralistik. Yang menjadi kelebihannya yaitu satu, struktur dan organisasinya merupakan salah satu pendelegasian dari adanya wewenang dan bisa menjadi peringan dari manajemen yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Yang kedua, merupakan alternatif sebagai upaya mengurangi penumpukan pekerjaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga, pemerintah daerah tentunya tidak lagi harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk mengurangi masalah-masalah tertentu. Yang keempat, peningkatan hubungan kerja antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Yang kelima, lebih efisien dalam beragam bidang. Dan yang terakhir, pengurangan pengaruh buruk dari birokrasi karena keputusan dalam mengolah masalah segera dilaksanakan. Dan yang menjadi kekurangannya yaitu kekurangan dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan di mana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerintahan pusat.